Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naimatul Aulia dari kelas Pendidikan Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi batang. Yang pertama itu apa sih itu batang? Jadi, batang itu adalah bagian tumbuhan yang ada di atas tanah dan menghasilkan daun, meskipun ada juga batang yang tumbuh di bawah tanah. Kemudian kita beralih ke asal muasal batang. Jadi, meristem batang itu pertama dibentuk pada suatu embrio berkembang. Embrio yang sudah berkembang umumnya memiliki sumbu, yaitu sumbu hipokotil akar, yaitu sumbu ini pada ujung atas yang terdiri atas satu atau lebih dari daun lembaga atau kotiledon dan primordium pucuk atau calon tunas ujung. Sedangkan di ujung bawahnya terdapat primordium akar yang ditutupi tudung akar. Kemudian kita beralih ke pertumbuhan primer batang. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis terletak di sebelah luar batang, umumnya tersusun oleh selapis sel yang memiliki stomata, tetapi jumlah stomata pada batang itu tidak sebanyak stomata pada daun. Selain stomata juga terdapat trikoma dan katikula serta dinding sel berkutin. Dan epidermis adalah jaringan yang hidup. Sel-selnya mampu bermitosis. Sifat ini penting karena pertumbuhan menebal primer dengan sekunder. Kemudian kita beralih ke yang kedua, yaitu korteks. Korteks di antara epidermis dan jaringan pembuluh. Korteks batang tersusun terutama oleh parenkim yang dapat berisi kloroplas. Ruang-ruang antar sel sangat nyata, tetapi kadang-kadang hanya terbatas pada parenkim yang terletak di bagian korteks. Ada stele. Jadi, stele ini terdiri dari jaringan pembuluh atau berkas pengangkut, empulur ditambah dengan daerah perikambium dan jari-jari empulur untuk golongan tumbuhan tertentu. Kemudian ada tipe-tipe stele. Jadi tipe stele itu terbagi menjadi dua dan masing-masing ada bagiannya. Yang pertama itu ada protostele. Jadi yang pertama itu ada haplostele, yaitu bentuk protostelenya yang paling primitif pada penampung melintang. Silemnya itu bundar dikelilingi flum, dan ada yaitu actinostele. Ini adalah merupakan modifikasi haplostele dan lebih maju. Bagian silem di tengah dengan tepi tidak merata melainkan berombak sehingga berbentuk seperti bintang. Kemudian ada plektostele, yaitu adalah tipe paling maju pada protostele. Di bagian sentral silem terbagi dalam sejumlah papan silem yang sejajar satu sama lain. Kemudian ada siphonostele. Ada yang pertama itu ada ektofloik, yaitu empulur dikelilingi oleh silem yang konsentrik, sedang silem dikelilingi oleh flum yang konsentrik. Kemudian ada yang kedua amfifloik, yaitu pada tipe ini empulur dikelilingi oleh jaringan vasikuler fluum dalam konsentrik mengelilingi empulur. Kemudian ada dictyostele. Jadi stele ini terdapat pada pada paku. Celah daun memanjang vertikal dan tumpang tindih pada ruas-ruas sehingga silinder pembuluh tampak terbagi menjadi sejumlah ikatan pembuluh. Kemudian ada eustele, yaitu adalah modifikasi sinofstele di mana terbelah tidak hanya oleh celah daun, namun oleh daerah parenkim interfasikal yang lain, yakni parenkim di antara berkas pembuluh. Dan yang terakhir ada atak stele. Ini adalah tipe stele dengan berkas-berkas pengangkut tersebar di seluruh bagian batang, umumnya pada batang tumbuhan monokotil. Kemudian bisa kita lihat di sini ada gambar pola stele di mana ada yang saya sebutkan tadi, ada haplostele. Ini yang berwarna biru dan merah, ada haplostele dan actinostele dan plektostele. Dan di sini yang ada kuningnya bercampur merah dan biru ada ektoploik dan eustele, amfikloik, dictyostele dan atakstele. Kali ke jalan daun dan celah daun. Jalan daun menunjukkan hubungan antara ikatan pembuluh batang dan ikatan pembuluh pada daun.
pada setiap nodus, suatu atau beberapa ikatan pembuluh pada daun melebar ke arah daun. Pelebaran dari vascular system batang ke arah daun disebut jalan daun. Kemudian ada pembentukan tunas lateral. Jadi tunas lateral atau tunas ketiak pada Angiospermae terletak pada bagian adaksial dan aksilar terhadap bakal daun. Pembentukannya lebih lambat dibandingkan dengan bakal daun yang mendukungnya. Kemudian ada pertumbuhan sekunder batang. Pertumbuhan sekunder batang itu juga terjadi pada batang akibat aktivas mitosis kambium pembuluh menyebabkan bertambahnya jumlah jaringan pembuluh di dalam batang. Pertumbuhan sekunder umumnya dapat kita jumpai pada batang pokok, cabang, tangkai daun, dan ibu tulang daun. Kemudian kita beralih ke tipe-tipe batang. Kemudian kita beralih ke tipe-tipe batang, yaitu yang pertama ada batang konifer. Batang konifer umumnya berkayu, misalnya pada pohon pinus. Pada pertumbuhan primer, ikatan pembuluh batang dapat disebabkan dengan ikatan pembuluh yang menuju daun. Ikatan pembuluh terpisah dengan ikatan pembuluh lainnya karena adanya daerah intervaskular yang sempit. Kemudian ada batang dikotil. Jadi batang dikotil terdiri epidermisnya terdiri atas selapis sel dan terdapat pada bagian terluar. Pada epidermis terdapat stomata dan berbagai macam trikoma. Dinding sel yang terluar sangat tebal dan berkutin. Di antara sel-sel terbentuk tersebut tidak terdapat ruang-ruang di antara sel sehingga sel teratur rapat pada penampang melintang. Sel-sel itu berbentuk 4 persegi panjang. Ada batang monokotil. Batang tumbuhan rumput-rumputan terdiri atas 3 sistem jaringan, yaitu epidermis, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Pada bagian perifer atau tepi terletak ikatan pembuluh yang kecil, sedang ikatan pembuluh yang besar terletak di bagian yang lebih dalam. Ada pertumbuhan sekunder pada monokotil. Pertumbuhan monokotil yang batangnya membesar disebabkan adanya penebalan yang dihasilkan dari penebalan atau pembelahan dan pembesaran parenkim, tumbuhan basah dan tumbuhan berkayu. Sekian dari saya mengenai penjelasan anatomi batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.